Are you thinking of getting people in Greenland to get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. The fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland. Pernahkah kalian merasakan sebuah kejanggalan yang begitu hebat ketika mendengar berita yang terdengar seperti lelucon, namun sebenarnya menyimpan ancaman yang sangat nyata dan mematikan? Bayangkan sejenak, sebuah negara adidaya secara tiba-tiba melontarkan keinginan untuk membeli pulau terbesar di dunia yang sebagian besar wilayahnya hanyalah hamparan es yang sunyi dan mematikan. Banyak orang tertawa saat mendengar niat Amerika Serikat untuk membeli Greenland, menganggapnya sebagai celotehan politik belaka yang tidak berbasar. Namun sahabat, jika kita menelusuri lorong-lorong gelap sejarah dan geopolitik, tawa itu akan segera berubah menjadi rasa dingin yang menusuk tulang belakang. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli tanah atau perluasan wilayah biasa. Ini adalah sebuah sinyal bahaya yang menandakan adanya pergerakan rahasia di balik layar yang tidak ingin diketahui oleh publik dunia. Ada sesuatu yang mereka kejar, sesuatu yang tersembunyi jauh di balik kabut tebal dan badai salju abadi di kutub utara sana. Mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa ini adalah ide gila yang baru muncul belakangan ini, tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada yang terlihat di permukaan. Tahukah kalian bahwa ini bukan kali pertama Amerika Serikat mencoba menancapkan kuku kekuasaannya di tanah es tersebut? Jauh di tahun 1946, setelah Perang Dunia II berakhir dengan menyisakan puing-puing kehancuran, Presiden Harry Truman pernah diam-diam menawarkan emas senilai $100 juta kepada Denmark untuk mendapatkan Greenland. Mengapa sebuah pulau yang tampaknya tidak berpenghuni dan hanya berisi bekuan air menjadi begitu sangat berharga, hingga mereka rela menukarnya dengan emas batangan dalam jumlah yang fantastis? Obsesi ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan sebuah pola berulang yang menunjukkan adanya agenda tersembunyi yang telah direncanakan selama puluhan tahun, menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi ketika dunia sedang lengah. Mari kita coba memejamkan mata dan membayangkan lanskap Greenland yang begitu luas, putih, dan menyilaukan mata. Namun di balik keindahan itu tersimpan kesunyian yang mencekam. Di bawah lapisan es yang tebalnya bisa mencapai ribuan meter itu, tersimpan rahasia alam yang belum tersentuh oleh tangan tamak manusia modern. Namun bagi para ahli strategi militer dan pemburu sumber daya, lapisan es itu bukanlah penghalang, melainkan sebuah brankas raksasa yang menyimpan kunci dominasi dunia di masa depan. Suasana di sana begitu hening, seolah alam sendiri sedang menahan napas, menunggu saat di mana bor-bor raksasa akan menembus jantung bumi dan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur lelap dalam keabadian. Ketegangan ini bukan hanya tentang apa yang ada di atas permukaan, tetapi lebih kepada misteri gelap yang terkubur di kedalamannya yang tak terjangkau cahaya matahari. Salah satu alasan yang paling sering dibisikkan di ruang-ruang tertutup para elit global adalah tentang kekayaan mineral yang tak ternilai harganya. Kita tidak sedang berbicara tentang minyak atau gas biasa, sahabat, melainkan tentang unsur tanah jarang atau rare earth elements yang menjadi nyawa bagi teknologi masa depan. Mulai dari ponsel pintar yang kalian pegang saat ini hingga sistem panduan rudal nuklir yang paling canggih, semuanya membutuhkan bahan ini. China saat ini memegang kendali atas pasokan global, dan Amerika Serikat merasa tercekik, panik dan putus asa untuk mencari jalan keluar. Greenland adalah jawaban atas ketakutan mereka, sebuah tambang emas strategis yang bisa membebaskan mereka dari ketergantungan pada rival utamanya. Namun, perebutan sumber daya ini berpotensi memicu konflik yang jauh lebih panas dan berbahaya daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, jangan biarkan diri kalian terkecoh hanya pada masalah ekonomi semata, karena ada bayang-bayang yang lebih gelap dan lebih menakutkan yang mengintai dari sudut militer. Greenland adalah rumah bagi pangkalan udara Thule, pangkalan militer Amerika Serikat yang letaknya paling utara di muka bumi ini. Tempat ini bukan sekadar barak tentara biasa, ini adalah mata dan telinga yang tidak pernah tidur, memantau setiap pergerakan rudal balistik antar benua yang mungkin diluncurkan melintasi kutub utara.
Keberadaan pangkalan ini saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding, membayangkan rada-rada raksasa yang terus berputar di tengah badai salju, mencari tanda-tanda kiamat nuklir yang bisa terjadi kapan saja. Keinginan untuk membeli Greenland secara utuh berarti keinginan untuk mengamankan benteng pertahanan terakhir ini secara mutlak tanpa campur tangan negara lain. Dan sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi ke dalam sejarah yang benar-benar membuat darah berdesir, sebuah proyek rahasia yang terdengar seperti fiksi ilmiah horor, namun benar-benar terjadi. Pernahkah kalian mendengar tentang Project Iceworm? Di masa Perang Dingin, militer Amerika secara diam-diam membangun jaringan terowongan kota di bawah lapisan es Greenland. Tujuannya sangat mengerikan, menyembunyikan ratusan rudal nuklir yang siap diluncurkan ke Uni Soviet tanpa terdeteksi. Mereka membangun reaktor nuklir di bawah es, bioskop, hingga gereja, seolah menciptakan peradaban bawah tanah yang terisolasi. Meskipun proyek ini akhirnya ditinggalkan karena pergeseran es yang tidak stabil, sisa-sisa ambisi mematikan itu masih tertanam di sana, menjadi saksi bisu betapa jauhnya manusia rela bertindak demi kekuasaan. Yang lebih menakutkan lagi, sahabat, adalah bom waktu lingkungan yang ditinggalkan oleh proyek-proyek rahasia tersebut. Camp Century, markas dari Project Iceworm, ditinggalkan begitu saja dengan asumsi bahwa salju abadi akan mengubur limbah radioaktif dan racun kimia selamanya. Namun, Allah memiliki caranya sendiri untuk membalas dendam. Dengan pemanasan global yang membuat es mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, kota nuklir yang terkubur ini perlahan mulai terkuak kembali. Bayangkan, ribuan ton limbah beracun yang merembes keluar, mencemari lautan, dan membawa petaka yang tak terlihat bagi ekosistem dunia. Ketertarikan Amerika untuk membeli pulau ini mungkin juga didorong oleh keinginan untuk mengontrol narasi dan bukti-bukti kegagalan masa lalu yang kini mulai menghantui kembali. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Kutub Utara kini telah berubah menjadi arena gladiator baru bagi kekuatan-kekuatan besar dunia. Rusia telah secara agresif membangun kembali pangkalan militernya di Arktik, menempatkan armada kapal pemecah es bertenaga nuklir yang siap membelah lautan beku. Mereka mengklaim wilayah tersebut sebagai halaman belakang mereka, dan ini membuat Amerika Serikat merasa terancam di teras rumahnya sendiri. Membeli Greenland bukan hanya soal ekspansi, tetapi sebuah langkah putus asa untuk memblokir pengaruh Rusia dan Cina yang semakin mendekat. Ini adalah permainan catur geopolitik di mana papan permainannya adalah es yang rapuh, dan setiap langkah yang salah bisa memicu ketegangan yang berujung pada perang terbuka di suhu di bawah 0 derajat. Lalu ada rute pelayaran baru yang terbuka akibat mencairnya es di Kutub Utara. Sebuah ironi yang menyedihkan namun menggiurkan bagi para penguasa perdagangan dunia. Jalur ini akan memangkas waktu perjalanan antar benua secara drastis, mengubah peta ekonomi global secara fundamental. Siapapun yang menguasai Greenland akan memegang kunci gerbang menuju jalur sutra maritim baru ini. Amerika Serikat melihat ini sebagai peluang emas yang tidak boleh dilewatkan, sebuah kesempatan untuk memonitor dan memajaki setiap kapal yang lewat. Namun, di balik hitung-hitungan ekonomi itu, terselip potensi konflik maritim yang bisa mengubah laut yang tenang menjadi medan pertempuran laut yang membara. Suasana persaingan ini menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan di setiap pertemuan diplomatik tingkat tinggi. Reaksi dari pemerintah Denmark dan penduduk lokal Greenland sendiri menambah bumbu drama yang menegangkan dalam kisah misterius ini. Ketika tawaran itu dilontarkan, Perdana Menteri Denmark menyebutnya absurd atau tidak masuk akal. Sebuah penolakan yang tegas namun menyiratkan ketakutan akan hilangnya kedaulatan. Namun di balik penolakan publik itu, siapa yang tahu tekanan apa yang sedang terjadi di balik pintu tertutup? Diplomasi internasional seringkali penuh dengan ancaman terselubung dan kesepakatan di bawah meja yang tidak pernah sampai ke telinga kita. Ketegangan antara sekutu lama ini menunjukkan bahwa dalam urusan kepentingan nasional yang mendesak, persahabatan bisa retak dalam sekejap mata, meninggalkan rasa curiga yang mendalam. Kita juga harus memikirkan nasib penduduk asli Inuit yang telah mendiami tanah tersebut selama ribuan tahun, jauh sebelum garis perbatasan modern digambar di atas peta. Bagi mereka, tanah ini bukan sekedar aset real estate, ini adalah rumah, identitas, dan jiwa leluhur mereka. Niat pembelian ini seolah menganggap mereka tidak ada, atau lebih buruk lagi, hanya sebagai properti tambahan yang bisa dipindah tangankan. Ada ketakutan yang nyata di kalangan penduduk lokal bahwa budaya dan hak mereka akan tergerus habis jika raksasa dari selatan benar-benar mengambil alih. Suara mereka seringkali tenggelam dalam deru mesin politik global, namun jeritan hati mereka menambah nuansa tragis dalam kisah perebutan kekuasaan yang dingin ini. Apakah kalian mulai melihat benang merah yang menghubungkan semua titik-titik gelap ini? Niat membeli Greenland bukanlah sebuah impuls sesaat dari seorang pemimpin yang eksentrik, melainkan manifestasi dari doktrin keamanan nasional yang telah mengakar kuat. Doktrin Monroe,
yang menyatakan bahwa belahan bumi barat adalah wilayah pengaruh eksklusif Amerika, tampaknya sedang diperluas hingga ke titik paling utara bumi. Ini adalah upaya untuk menciptakan zona penyangga yang absolut, sebuah dinding pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh musuh manapun. Namun, sejarah mengajarkan kita bahwa upaya untuk menciptakan keamanan total seringkali justru memicu ketidakamanan bagi pihak lain, menciptakan lingkaran setan paranoia yang tidak berujung. Bayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi jika transaksi ini, atau pengambil alihan secara paksa dalam bentuk lain, benar-benar terjadi. Greenland bisa berubah menjadi benteng militer tertutup, dipenuhi dengan silo rudal dan sistem pengawasan canggih, menggantikan keindahan alam liarnya yang memukau. Wisatawan mungkin tidak lagi diizinkan masuk, dan para ilmuwan independen mungkin akan diusir, digantikan oleh personel militer dengan akses keamanan tingkat tinggi. Dunia akan kehilangan salah satu laboratorium alam terpenting untuk memantau iklim, karena data-data tersebut akan diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Kegelapan informasi ini akan membuat kita semakin buta terhadap kondisi planet kita sendiri yang sedang sekarat. Ketegangan ini semakin terasa nyata ketika kita menyadari bahwa kita hidup di zaman di mana perang tidak lagi selalu diumumkan dengan ledakan bom, tetapi melalui penguasaan aset strategis secara diam-diam. Greenland adalah pion terbesar di papan catur saat ini, dan semua pemain sedang menatapnya dengan tatapan lapar dan penuh perhitungan. Kita, masyarakat umum, hanya bisa menonton dari kejauhan sambil menebak-nebak langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Apakah akan ada negosiasi rahasia? Ataukah akan ada insiden yang direkayasa untuk membenarkan intervensi militer? Ketidakpastian inilah yang membangun rasa takut yang perlahan merayap di benak kita, membuat kita bertanya-tanya tentang masa depan stabilitas dunia. Sahabat, cerita tentang Greenland ini adalah pengingat bahwa di balik berita utama yang sensasional, selalu ada lapisan kebenaran yang jauh lebih gelap dan kompleks. Kita tidak boleh hanya menerima informasi di permukaan saja, tetapi harus berani bertanya dan menggali lebih dalam. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Atau lebih tepatnya, apa yang sedang mereka persiapkan? Masa depan Kutub Utara akan menentukan masa depan kita semua, dan saat ini, masa depan itu sedang dipertaruhkan di meja judi para penguasa dunia. Tetaplah waspada, tetaplah kritis, dan jangan biarkan mata kalian tertutup oleh pengalihan isu. Jika kalian memiliki teori sendiri tentang misteri ini, atau merasakan kecemasan yang sama, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan sebelum semuanya terlambat.